Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bersimpuh tahajud, sujud bersama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat semalam suntuk. Kemudian juga insya Allah kita mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya dengan melaksanakan sholat qoblas subuh tadi. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan sharing dengan teman kita. Sebenarnya ini adalah warga kita ya, udah lama, cuma mungkin belum tahu. Yaitu nanti akan saya kenalkan, yaitu Bapak Utan Sairo Ritonga ya. Itu referensi Pak Haji Muklis. Sebenarnya di tempatnya di rumah beliau ya gitu. Nanti kita berbagi. Ya. Beliau adalah Utan Sairo Ritonga MSc ya. Dia pertama kali masuk sini Pak ya. Nanti kita berkenalan, berbagi sharing. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga insyaallah akan menambah ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita. Untuk itu kami persilahkan Pak Utan, kita kasih kultum tapi maksimal 20 menit lah. Ya, kita tidak terlalu lama. Ya, enggak? Di sini. Nah, ini pasang dulu. Berdiri. Boleh berdiri. Duduk mau Pak gitu. Oh, boleh. Mau duduk. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi'a laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puja-puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan sehingga lidah kita berbasah untuk berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kali ini saya sebenarnya masuk di masjid ini. Kalau lewat dari jalan sini mah sudah sering gitu Pak ya. Tapi belum pernah berkesempatan, kecuali karena hari ini sengaja dibawa sama Pak Muklis dari rumah, harus ke sini katanya gitu ya. Barangkali bisa bersilaturahmi begitu. Saya di Turangga ini kurang lebih mulai dari tahun 2016. Alhamdulillah dari tahun 2016. Kalau dengan Pak Muklis kita sudah sering juga. Dan kalau berjamaahnya kita di Masjid Al-Miftah gitu. Mungkin karena itu yang lebih dekat dengan rumah. Kalau pagi ini mungkin saya sedikit sharing tentang doa gitu ya Pak ya. Hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kenapa penting doa ini gitu ya? Banyak dari kita mungkin menganggap doa itu hanya sebagai salah satu syarat gitu. Padahal kalau kita melihat orang Arab Saudi gitu Pak ya, Bu, mereka itu kalau kerjanya main-main, nggak pernah serius. Tapi kalau berdoa, beramal, mereka serius.
seumur hidup mereka, mulai dari mereka sehingga anak cucunya terjamin rezeki. Jadi doa ini begitu penting. Karena doa juga banyak dari kita, dari para sahabat itu yang sebelumnya bukan seorang muslim, yang sebelumnya tidak mendapat hidayah, tetapi karena didoakan menjadi orang yang mukmin malahan. Tidak hanya muslim lagi, menjadi mukmin. Nah, untuk itu ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, berdoa itu di waktu mustajab. Berkaitan dengan ketika kita berdoa setelah selesai sholat, ada beberapa hal berkaitan dengan itu juga yang sebenarnya beda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, tetapi ada juga menyatakan boleh dan tidak diamalkan juga. Jadi lebih efektif jika kita berdoa pada waktu mustajab. Kenapa ini disampaikan? Karena kecenderungannya begini Bapak Ibu. Kita berdoa setelah selesai sholat, ini rutin kita lakukan. Tetapi berdoa ketika di waktu mustajab, ini jarang kita lakukan. Terbalik kitanya gitu. Padahal kalau kita berdoa di waktu mustajab, insya Allah Allah akan kabulkan. Karena Allah sudah berjanji begitu. Waktu mustajab yang pertama itu, yang paling dekat dengan kita, bisa kita amalkan setiap waktu 5 kali sehari, yaitu diantara azan dan iqamah. Manfaatkan itu untuk berdoa. Para sahabat itu seringkali mereka memanfaatkan itu untuk berdoa. Sementara setelah selesai sholat, kecenderungannya melakukan zikir. Karena sudah dilakukan tadi gitu ya, berdoa. Kita terbalik gitu ya. Kita justru setelah selesai berdoa, setelah selesai sholat baru berdoa. Kemudian setelah selesai sholat kemudian berdoa, tetapi sebelum sholat itu tidak berdoa begitu. Kemudian waktu yang kedua berdoa itu di hari Jumat. Hari Jumat. Mengenai waktunya ada yang menyatakan di antara khotib duduk 2 mimbar begitu. Tetapi ada juga yang menyatakan di antara zuhur dan asar. Ada juga yang menyatakan di antara asar ke maghrib. Pendapat mana yang paling kuat? Kalau saya cenderung kepada pendapat yang ketiga. Sebab apa? Sebab manusia diciptakan pertama kali Bapak Ibu pada hari Jumat di antara asar ke maghrib. Itu awal penciptaan manusia. Ketika itu di bumi telah terjadi keributan. Lalu setan naik ke atas langit. Dan dia melihat di hari Jumat itu, dia melihat manusia sudah diciptakan dalam keadaan tergeletak lalu dipukul-pukul begitu sama setan. Dengan sombongnya setan mengatakan, ini dari tanah, aku dari api. Gitu. Nah, berkaitan dengan doa juga, setan saja, Bapak Ibu, setan ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, "Ya Allah, karena Engkau telah melaknatku," maka dia berdoa, "Panjangkan umurku," dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi itu yang pertama, kita berdoa di waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab yang ketiga adalah waktu turun hujan. Ini juga bagian dari waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, nanti kita nggak bahas dulu tentang tempatnya gitu ya, karena tidak semua kita bisa menempuh atau mencapai di mana tempat yang paling mustajab. Tentunya di Makkah gitu ya. Nah ini kan tidak semua. Tapi waktu yang mustajab ini insya Allah setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya hari Jumat di antara asar ke maghrib dan turun hujan, insya Allah paling dikabulkan. Gitu ya. Pas mau asar, sholat asar, hujan. Belum iqamah nih, nah, berdoa. Gitu ya. Di hari Jumat insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memilih waktu yang berdoa itu tadi, maka yang kedua yang penting adalah dari berdoa itu Bapak Ibu, ini sulit ya. Yang kedua ini sulit, yakni bersabar. Sabar dengan doa. Kadang kita udah berdoa ini, tapi tercetus di hati kita, udah berdoa kok belum dikabulkan, gitu ya. Nggak sengaja itu, karena nggak sabar nunggu,
udah berdoa kok belum dikabulkan ya. Nah, itu ciri tidak sabar. Ketika itu tercetus di hati kita atau di lisan kita, maka kita termasuk orang yang tidak sabar. Maka batal doanya. Nah, ya untuk itu kita harus bersabar. Seorang bijak berkata begini, sebenarnya Allah kan sudah menjanjikan, tidak ada doa yang tidak terkabulkan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal dengannya. Nah, seorang bijak berkata begini, apabila engkau berdoa tetapi kebaikan belum juga datang padamu, percayalah keburukan sedang dijauhkan darimu. Ya, ini penting Bapak ya. Kita merasa berdoa gitu, mana ini minta ini belum juga gitu ya. Padahal ada takdir keburukan kepada kita sedang dijauhkan Allah. Bisa jadi begitu. Itu yang disebut tadi dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Jadi kalau kita berdoa bersabar saja, insya Allah dikabulkan. Nah, yang ketiga juga dari bagian daripada berdoa ini mengambil doa-doa yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis tertentu atau nas yang diriwayatkan oleh para sahabat begitu. Ini lebih baik. Di antara tata cara itu tadi, kalau kita berdoa juga, ini sering dilakukan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu berdoa, doa-doa yang kita ambil dari Al-Quran itu, doa-doa yang kita ambil dari hadis itu, bahasanya juga indah ya. Kalau Rasulullah berdoa itu, Allahumma ba'id baini wa baina wal maghribi wal masyriqi gitu. Jadi doanya itu indah gitu. Kayak pantun gitu ya. Penuh dengan bahasa sastra. Rasulullah selalu berdoa dengan itu. Jadi kalau kita berdoa jangan hanya berdoa, ya Allah minta ini, enggak begitu ya. Tapi ada perumpamaan, peribaratannya gitu. Rasulullah selalu begitu. Kalau berdoa itu indah sekali. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku antara barat dan maghrib gitu ya. Sampai dari timur sampai barat begitu. Jadi indah sekali. Ya Allah, hapuskan dosaku, bersihkan dosa-dosaku dengan air embun dan salju begitu. Jadi Rasulullah itu berdoa dengan kata-kata yang indah, dengan kata yang lirih juga. Ya. Kalau kita sudah dengan kata-kata yang indah, dengan lirih, sepenuh hati juga, insya Allah Allah kabulkan. Jadi ada waktu yang mustajab, bahasanya indah, gitu. Insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian tata cara berdoa. Kebanyakan dari kita ketika kita sudah memenuhi kriteria itu, kemudian tata caranya juga belum terpenuhi gitu ya. Di antara tata cara berdoa itu dengan mengangkat tangan ya Bapak Ibu ya. Cuman yang jadi perbedaan atau menjadi permasalahan, mengangkat tangannya kayak gimana gitu ya. Seringkali saya melihat di beberapa masjid itu kalau berdoa, punten ya Pak ya, ini pasti sering terjadi gitu ya. Doa teh gini ya, minta kayak nggak serius gitu ya. Memintanya sembarangan gitu, di bawah aja gini tangan, kayak gini aja. Padahal jadi dihadapkan ke wajah ya Bapak Ibu ya. Tata cara berdoa itu ke wajah atau diangkat lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi ini juga dilakukan oleh Rasulullah, sampai ada satu riwayat bahwasanya apabila Rasulullah berdoa di atas untanya hingga kelihatan ketiaknya gitu. Saking tingginya, ya Allah, tinggi ya Bapak Ibu. Cuman kalau ini kita lakukan doa yang panjang ini capek juga. Makanya kita di wajah. Khilafiyah juga antara para ulama, doanya menengadahkan tangan ke atas atau menutup ke bawah. Jadi kalau misalnya ada tahlilan, ada juga yang berdoa ya Pak ya, tangannya ke bawah. Itu tidak mengapa gitu. Tetapi yang lebih banyak diutamakan oleh para sahabat, para ulama, doa dengan menengadahkan tangan ke atas langit dan menghadapkannya ke wajah. Gitu. 5 menit lagi. Sebenarnya banyak yang berkaitan dengan doa ini gitu ya. Insya Allah kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang berikutnya gitu, berdoa ini kita boleh bertawasul dengan amalan kita.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, puji-pujian dulu kepada Allah gitu. Ya Rahim, ya Mujib, aku sudah gitu ya, aku sudah melakukan amalan kebaikan ya, dan dengan itu ya Allah angkatlah penyakitku sebagaimana Engkau menghilangkan gitu ya, menghilangkan kesusahan daripada orang-orang terdahulu. Mungkin begitu doa. Jadi kisah Ashabul Kahfi pun diriwayatkan ketika mereka terkunci di dalam gua, mereka bertawasul dengan amalannya masing-masing, menyebutkan amalannya masing-masing, lalu pintu gua terbuka. Nah, uh, mungkin untuk tidak berpanjang lebar ini juga, yang terakhir syarat untuk berdoa itu juga kita harus suci dulu. Suci dalam arti pakaian kita didapat dari mana? Dari yang halal, insya Allah begitu. Karena ada satu riwayat bahwasanya ada seorang yang pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, lalu ia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, sampai 3 kali. Sementara pakaiannya haram, makanannya haram, lalu ia berdoa, maka Allah tidak akan kabulkan. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu ya untuk mensucikan diri terlebih dahulu. Terakhir bagi kita mungkin ini di sini sudah sepuh-sepuh begitu ya. Ayat Al-Qur'an Anbiya 83 mungkin bisa jadi satu amalan bagaimana kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat penyakit gitu ya. Saya tidak menjustifikasi kita sudah sakit-sakitan, bukan begitu, tapi daripada kita seringkali ini yang menjadi kelemahan kita ya. Dan ini yang seringkali kita tidak sabar Bapak Ibu, benar ya. Sakit gitu ya, ada penyakit tapi kita nggak sabar. Udah berdoa kok nggak dia kabulkan begitu ya. Kalau harta yang lain-lain mungkin kita masih bisa bersabar, tapi rasa sakit seringkali membuat kita tidak sabar. Dan ini sering kejadian juga karena rasa sakit kemudian orang gini-gini terus bunuh diri, ada juga yang begitu. Hah? Bahasa Sundanya Oh iya. Oke begitu ya. Jadi kita harus bersabar mungkin begitu. Mungkin demikian saja Pak yang bisa kita sampaikan. Nah, lain waktu mungkin insya Allah kasih waktu kepada kita bahas yang berkaitan dengan doa. Karena tadi disebutkan bersuci gitu ya. Kalau para sahabat itu sudah didoakan supaya mendapat hidayah, setelah mendapat hidayah mereka kemudian bersuci. Karena bersuci ini juga bagian daripada syarat untuk berdoa. Nanti mungkin suatu waktu kita akan bahas bagaimana bersuci yang benarnya gitu juga. Demikian saja akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Jazakallahu khairan katsiran Pak Utan Sairo Rifoma ya, MSc. Terima kasih perkenalan, dan tentu ini adalah bagian dari ilmu kita yang kadang-kadang benar kita sering banyak bicara sabar, tapi pada saat kita diberikan ujian sakit, mulut kita kadang nggak terasa ya, jadi kemana-mana gitu. Jadi bahasa Jermannya murkusunu ya gitu. Jadi Pak Ustadz gitu. Jadi itu bagian sentuhan yang harus diperhatikan oleh kita semua, karena tadi juga ujian-ujian dari Allah itu sebenarnya bisa berupa sakit, bisa juga bisa kebahagiaan atau kesenangan, dan itu semuanya adalah bagian dari ujian. Kalau kesenangan barangkali dia bersyukur atau tidak, kemudian kalau sakit dia bersabar atau tidak, itu bagian yang selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diuji dengan syukur dan diuji dengan kesabaran. Oleh karena itu terima kasih Pak Utan sudah perkenalan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya untuk kita semua dan kita diberikan kesehatan dan kekuatan iman Islam sehingga akhir hayat. Tentu kami atas nama pengurus menyampaikan terima kasih kepada Pak Utan, jazakallahu khairan katsiran. Kemudian juga Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dari sebagian rezekinya untuk kita nikmati pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan keberkah dari diri dan keluarga sehingga kita selalu diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah untuk
mampu beribadah lebih baik lagi. Saya kira itu saja pada hari ini. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.